Di TDA sendiri, di komunitas tangan di atas, kita sudah dari 2006 berdiri, kepengurusannya udah versi 4. Walaupun udah berapa tahun ya dari 2006, tapi masih kepengurusannya versi 4. Karena per 2 tahun ya, per 2 tahun. Alhamdulillah sekarang kita udah punya 55 wilayah di seluruh Indonesia. Tadi juga saya dengar dari ketua siapa ketua kita sekarang? Pak Rudi itu bilang katanya ada yang dari, alhamdulillah dari Gorontalo ya Pak Rudi ya. Dari Gorontalo, kita juga ada TDA Gorontalo. Jadi insya Allah kita bisa silaturahim terus. Ada di Manado juga, kita ada di Mataram, ada di Ujung Pandang, Sumatera habis dari Aceh sampai selatan, sampai di Lampung juga kita punya wilayah. Alhamdulillah sampai sekarang kegiatan-kegiatan seperti workshop ini emang lagi digalakkan, dan memang di tahun kepengurusan versi 4, kepengurusan tangan di atas versi 4 ini memang digalakkan banget, karena kita punya 3 trion, kita nyebutnya trion, yaitu lesson, action, dengan recognition. Lessonnya apa? Kita lagi lesson nih, kita lagi belajar. Makanya tadi Pak Kur menegaskan, yuk kita action. Habis selesai ini, jangan ditutup laptopnya, jangan ditutup bukunya, jangan tidur-tiduran, langsung action. Karena kita langsung masuk tahap berikutnya, action. Recognition-nya masih nanti. Ketika achievement yang kita lakukan dari action, itu mulai terbayar. Lelahnya, susahnya, ditipunya, capeknya, nangisnya, kehujanannya, sedihnya, dicuekin istri, dicuekin suami, diomelin anak, segala macam itu insya Allah akan terbayar. Tapi yang penting kita, kalau bahasanya Ustadz Yayan, kafah. Kita kafah. Kalau Pak Ketua tiap hari kerjanya ngitemin tangan, keliling naik motor. Walaupun dia udah jadi miliarder. Karena di ikhtiar kita itu, kalau bahasa saya adalah kita belum sampai Safa Marwah nih 7 kali. Kalau saya dikaliin 2 minimal 14 kali survei, rezekinya insya Allah dalam 13 sampai 15 kali survei insya Allah rezekinya bernongol. Nah di TDA seperti itu, dan jangan lupa juga di TDA tadi Pak Pur udah bilang berbagi. Emang dari awal TDA selalu seperti itu. Ternyata hukumnya memang seperti itu. Makin kita banyak berbagi, makin dapat tuh. Tapi jangan di situ tempatnya. Jangan berpikir bahwa oh harus di situ. Enggak, tempatnya banyak. Saya selama ini ngurusin tangan di atas.com itu 2 tahun, itu nama saya nggak pernah nongol. Alhamdulillah. Tapi justru rezeki saya dengan ngurusin tangan di atas itu nggak terbendung. Ini terbukti. Dan terakhir saya nerima dapat rezeki lagi setelah saya terima jabatan di pusat jadi direktur Markom. Itu ternyata banyak lagi yang saya terima. Subhanallah. Jadi kenapa dari tadi Pak Pur terus ketua juga ngomong tentang berbagi, emang bukan sahabat jempol. Emang kita berbagi. Di sini kami tidak dibayar. Kita cuma bisa berbagi, karena dengan berbagi kita makin banyak ya makin. Gambarannya itu aja. Alhamdulillah kalau saya balik lagi untuk urusan komunitas tangan di atas, saya cuma bisa ngejelasin seperti itu bahwa komunitas tangan di atas sekarang makin besar, membernya makin banyak karena nilai-nilai positifnya. Jadi insya Allah akan lebih besar lagi. Komunitas TDA Property ini adalah klub dinaungi dari wilayah. Jadi setiap wilayah itu selalu ada klub atau FGD-nya, forum group discussion-nya itu ada. Dan itu macam-macam. Seperti di Bogor itu ada KMIB. Kalau di kita ada klub, di tempat lain ada forum kecil. Ini kita berbagi. Karena rata-rata ternyata kita baca literasi kalau kita lihat literasi itu semua orang-orang sukses itu ternyata punya mentor.
semua sebutin, Warren Buffett ada, Bill Gates ada, semuanya punya mentor. Jadi ya kita belajar aja step by step, kita belajar dari yang udah ini. Saya belajar dengan Pak Jainul, Kang Yayan, saya terus belajar karena biar seperti itu. Dari sini PDA, insya Allah kita bisa merasain aura positifnya ya di komunitas Tangan di Atas, insya Allah. Itu ya lanjut perkenalan saya ya, saya biasa dipanggil Bowo. Saya tetap suka harus keliling. Besok Senin saya udah harus ke Jambi, Palembang, Lampung seminggu. Saya balik lagi mungkin ke Tasik, yang ada Tasik mungkin. Nanti saya akan lanjut ke Tasik, langsung ke Surabaya lagi, sama ke Malang karena ada PW Malang. Insya Allah bisa tetap menebar rahmat lah, insya Allah seperti itu. Saya bukan lulusan arsitek, saya juga bukan lulusan sipil. Saya di bulan Gunadarma manajemen informatika. Kasihan pokoknya, yang ilmunya kepake itu cuma ngetik. Gak apa-apa, lepas aja ketawa. Saya juga biasa ketawain karena emang seperti itu, anehnya seperti itu. Dan 2010 saya kerja di Bali Pos jadi jurnalis, terus saya pimpin jadi koordinator wilayah di kepala biro di Jakarta 2002 di Nusa Bali, grupnya Bakri. Masih satu grup dengan Antv dan TV One sekarang. Habis itu saya jadi Markom di Intrasia Corpora selama 6 tahunan. Habis itu saya di hijack jadi Creative Director di BMICG, Brand Marketing Institute Consulting Group. Jadi selama 12-13 tahun saya berkecimpung di media dan di Markom. Gak ada urusan sama properti Pak Bu. Tapi ternyata ketika saya memilih untuk menjadi entrepreneur, ternyata saya coba cek bahwa ternyata di dunia, bukan di Indonesia, ternyata bisnis tanpa mengesampingkan bisnis yang lain. Bisnis yang memang nopen-nogen yang bisa benar-benar hebat itu adalah sebenarnya properti dan emas. Cuma di emas itu masih ada plus minusnya dan tidak bisa dibisniskan. Dan ternyata properti mau dari urusan penjualan, broker sampai ke developer itu ternyata kenapa? Karena dagangannya nggak basi, nggak perlu diangetin, nggak perlu disimpan, dan ternyata saya coba. Alhamdulillah saya mulai di Manado dan ternyata alhamdulillah Pak gagal. Kenapa? Karena nggak ada. Saya belum tahu TDA properti itu. Dulu juga Pak Jainul, Uni juga ibaratnya saya belum ketemu. Belum ngumpul-ngumpul, belum koko-koko, belum KMB-an, belum. Ternyata ilmunya itu bukan di ini aja nih. Mungkin teman-teman juga, teman-teman mentor segala macam. Ilmunya kalau properti itu bukan pada saat di sini aja. Di sini kan teori apa ya? Dikasih disket, saya kasih flash disk, teman-teman kasih ini segala macam, udah terima happy gitu. Enggak, padahal ilmunya itu justru setelah acara, minglenya, ngobrolnya, survei barengnya, ketawa-ketawanya, traktirnya, ditraktirnya. Ternyata ilmunya di masalah perizinan, legalitas, masalah ternyata komplit di teman-teman dari properti. Jadi ini cuma gerbang aja. Kalau emang mau kafah, bisa mulai. Jadi langkah pertamanya udah benar. Tinggal kita mau action nggak, kata Pak Kur tadi, action. Karena di 3-on-nya ini actionnya belum. Mungkin sebagian udah ya. Tapi action yang benar-benar actionnya mungkin kita pengen lihat. Recognition-nya adalah ketika rumah kita udah sold out, ketika gerbang terakhirnya udah dibentuk bagus, itu aduh ya Allah. Terus orang nggak komplain lagi, ya Allah enak banget ya. Itu recognition pertama buat kita.
sebelum orang memberikan recognition ke kita bahwa oh ternyata dia emang developer yang tangguh, nggak pakai duit dia bisa ternyata. Itu recognition. Jadi kakaknya udah benar. Dan teman-teman mentor di belakang itu nggak cuma mendampingin di sini aja. Setelah itu di Uber nanti ya, kemarin ya udah ada pembagian menti ya, udah ada pembagian. Nah, insya Allah ini bisa berlanjut. Jadi jangan sia-siain, tanya sebanyak-banyaknya, tanya. Ada contohnya itu nih mentor Saugi. Mentor Saugi itu termasuk orang baru, sekarang udah jadi mentor. Kenapa? Seperti dia yang pernah cerita di WA, kerjaannya mepet orang yang udah lama. Nanya dari A sampai Z, nggak di kantor, nggak di rumah, nggak di kafe, tanya aja kerjaannya. Tapi akhirnya dia paham, dan dia lebih paham daripada mungkin orang-orang yang udah lama bergabung di jadi properti. Itu salah satu contoh aja. Oke. Jadi kita udah satuin frekuensi dulu, mungkin dari tadi pagi udah satuin frekuensi, sekarang kita udah mulai main. Saya rasa cukup. Belum ada pertanyaan ya? Baru berkenalan, nggak usah tanya dulu, karena nggak ada yang perlu tanyain juga. Kalau urusan saya nanti kita japri-japrian aja. Oke, ini saya bawain materi. Alhamdulillah materi yang belum pernah saya bawain, tapi udah saya jalanin. Yang kerjasama antar mitra. Semuanya udah pegang ya di Flash, jadi buat gambaran aja. Kalau saya di ini pasti beda dengan ada yang udah punya proyek? Materi semuanya. Banyak. Tunjuk aja Pak. 2, 3, Isi dulu ya. 4. Isinya di tempat. Udah pernah urus perizinan perjanjiannya sebelumnya Bapak Ibu atau sendiri semuanya? Masih sendiri, alhamdulillah. Ya kita mulai aja. Jadi kita mulai dengan perjanjian. Kita cuma berusaha belajar dari basic aja. Kita pelan-pelan belajar. Mungkin nggak terlalu nggak menganggap bahwa perjanjian biasa aja. Dari kemarin udah disinggung tuh. Dari Pak Rudi, Pak Didi tadi juga udah disinggung masalah perjanjian. Tapi kita ngomong perjanjian, sebenarnya ini perjanjian kita bisa serahkan ke PPAT atau notaris atau memang instansi, atau kita bisa melakukannya pun di bawah tangan. Cuma yang kita harus perhatikan di sini adalah poin-poinnya dan landasan-landasannya tentang ilmu perjanjiannya. Karena ini ngomongin ini ya, masalah perdata. Nanti kalau kurang detail segala macam, kita ngobrol aja dengan notaris. Karena ini masalah improve, kembali lagi masalah improve. Oke. Apa sih perjanjian itu? Perjanjian itu simpel. Perjanjian itu cuma masalah, bisa dibaca ya. Perjanjian itu cuma masalah satu orang atau dua orang untuk melakukan hal kerjasama dengan pihak lain, perorangan ataupun lebih dari dua orang. Itu mendasar aja. Sekarang kita coba pengen tahu asas-asasnya apa aja sih biar kita bisa paham. Oh, perjanjian apa? Sebenarnya perjanjian itu banyak. Perjanjian itu banyak. Saya dengan Mas Andi Sasongko, besok kita mau makan ya di warteg, itu janji Pak. Tidak tertulis. Tapi itu perjanjian. Jadi bukan berarti kalau perjanjian itu harus dilegalkan, enggak. Perjanjian ya perjanjian. Cuma karena kita di developer, kita ngomong sebuah perjanjian yang dilegalkan. Asas-asasnya apa aja sih? Asas-asasnya kita bisa tahu di sini ada asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas membuat perjanjian siapapun. Ini mutlak ada di hukum perdatanya bahwa semua orang, baik instansi, perorangan maupun pihak ketiga
mau orang itu masih belum nikah, udah nikah, yang jelas dia udah 18 tahun, itu bebas untuk. Oke, berikutnya adalah azas konsensualisme. Semua perjanjian lahir yang terjadi karena emang adanya kata sepakat. Perjanjian seperti tadi saya bilang, kayak saya dengan Mas Andi Sasongko sepakat di warteg A, ya sudah, kita akan janji di warteg A, jangan pernah ke warteg B. Kalau kita mau ke warteg B, tolong perjanjiannya direvisi. Saya kasih analogi yang simpel aja, biar teman-teman juga paham bahwa kadang-kadang kita janji itu dari dulu lah, mungkin dari zaman Nabi Adam kali ya. Janji itu gampang banget berubah, gampang ingkar, gampang hilaf, gampang alfa, gampang lupa dan sebagainya. Padahal itu basic banget. Kalau kita mau dipercaya dan amanah, otomatis kita harus pegang janji kita. Nah, ini adalah sebenarnya perjanjian lahir. Sepakat diantaranya. Jadi kita sepakat dulu. Gak akan terjadi sebuah perjanjian tanpa kesepakatan. Itu mutlak. Karena ada dua pihak atau lebih. Terus ada ajas lagi untuk meningkatkan suatu perjanjian, segala perjanjian dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang. Ini masalah pengikatan. Kalau dengan saya dengan Mas Andi tadi ngomong doang kan, warteg sana ya, iya. Kalau batal bisa dituntut gak? Enggak. Kan nggak mengikat. Tapi secara di luar hukum, saya udah gugur, saya nggak nepatin janji, saya war prestasi. Tapi nggak ada yang dirugikan buat saya. Mas Adi mungkin udah makan warteg di sana, nungguin udah kelamaan, waktunya dia terbuang. Jadi masalahnya emang harus ada pengikatan. Kita udah mulai bahwa di bisnis properti pengikatan penting. Kita akan jalan terus, kita nggak usah ada pertanyaan dulu, nanti kita diskusi karena dari awal teman-teman di TDA Property udah meyakinkan bahwa ini bentuknya sharing dari pengalaman yang udah kita pernah lakukan. Jadi tanya aja sebanyak-banyaknya. Studi kasus yang teman-teman pernah lakukan di lapangan atau pernah mau mencoba, silakan aja. Biar kita bisa bahas bareng-bareng. Yang berikutnya adalah itikat baik. Itu penting. Dari yang sebelumnya tadi itu kita harus sudah nunjukin. Kadang-kadang kita udah yang penting perjanjian aja deh, nggak usah kita pusingin. Saya cuma pengen kasih tahu satu hal, bahwa yang hebat itu justru yang tidak terlihat. Yang terlihat kan perjanjian kita, tapi niat baik kita dari pertama. Kita komit tanpa perjanjian. Janjian sebelum teken kontrak, saya ketemu nih. Oh iya Pak Edi, saya janjian di sini. Itu belum tanda tangan kontrak kan? Tapi kita punya niat baik, itu penilaian. Saya sering dengar dari teman-teman mentor ataupun yang lama-lama lebih senior, mereka itu dapat bukan pada saat itu langsung teken kontrak, enggak. Karena mereka polite, karena mereka komit, karena mereka menjaga amanah dari ucapannya. Dari situ, yang tadi yang di awal-awal kita kasih tahu, itu udah harusnya jadi landasan. Jadi nggak ujuk-ujuk tahu-tahu, iya Pak, silakan Pak, langsung tanda tangan Pak. Iya boleh, nanti bayarnya 2 tahun aja. Enggak. Mulai dari kita survei, mulai dari ketemu biom, mulai dari ketemu landlord, mulai ketemu dengan notaris, mulai ketemu dengan teman, sama-sama kita jalan survei, pun itu juga kita harus mulai komit. Itikat itu yang saya bilang tadi, nggak kelihatan Pak, itikat baik itu. Tapi itu yang menentukan. Karena di TDA kita diajarin ketika aura kita positif, itu akan membawa satu ruangan ini positif. Itu nggak bisa dipungkiri. Saya bukan motivator Pak. Jujur saya bukan motivator. Tapi saya senang kalau misalnya ketika saya ngomong, terus emosinya ikutan. Padahal kita nggak tahu yang kita hadapi di depan itu seperti apa. Makanya kan saya suka banget jalan-jalan sama tuh. Kalau di WA mungkin saya jarang ngomong. Teman-teman senior
senior yang lain sharing karena saya punya kesibukan sendiri. Tapi kalau misalnya Uni atau Mbak Win survei nih, yuk kapan? Di mana nih? Oh yuk kapan? Kenapa? Karena selalu ada energi. Yuk pas sampai sana, gitu. Akhirnya saya dibuatin meme lagi balik-balikan sama Unida ya. Tapi itu yang seru. Kita mulai dari situ. Kita jalin komit dengan teman. Kita nggak tahu loh. Mungkin sebelah-sebelahan itu akan jadi partner kita. Sebelah-sebelahan mungkin akan jadi investor kita. Sebelah-sebelahan mungkin kita nggak tahu. Tapi mulailah berintikat baik dari sekarang. Itu penting. Terus ada azas kepribadian. Dalam mengenal perjanjian kecuali untuk diri sendiri. Kalau ini standar, nggak mungkin kan kita dealnya pakai orang lain gitu loh. Tetap aja, Pak Edi, saya mau kerjasama nih mau Pak Didi, ya. Kamu, Pak, ini dong Pak, wakilin saya. Iya. Tapi kan ketika tanda tangan, Pak Edi yang tanda tangan nih. Saya kan harusnya ada komen lagi. Ya tetap aja kan, saya juga ada enggak gitu. Jadi nggak ada namanya diwakilkan. Oh diwakilkan terus dia tanda tangan, terus saya sama dia nggak tanda tangan, itu bahaya. Tetap walaupun bawah tangan, pasti kita ada perjanjian kan ya. Jadi keterwakilan kita itu ya nggak bisa, nggak ada namanya cuma sendiri. Oh wakilin, saya wakilin Pak Andi, tolong lo tanda tangan, saya di belakang aja. Terus saya deal dengan Pak Andi apa? Tangan kosong, nggak mungkin. Nggak mungkin ya Pak. Aneh kalau misalnya Pak Andi terus tanda tangan, dia dapat miliaran, terus saya bilang, Pak, jatah saya. Lu siapa? Bisa seperti itu? Bisa. Jadi saya cuma negaskan bahwa semua harus hitam di atas putih. Yang kemarin diceritain sama teman-teman PPJB aja, walaupun PPJB itu standarnya adalah bawah tangan, one making, ya Pak Ketua ya, itu one making. Itu sebenarnya kalau kita ngajuin ke PT ini ya, pengadilan tinggi, kalau misalnya kasus itu sebenarnya nggak kelihatan karena itu cuma tercatat tapi bawah tangan, bukan diaktekan. Ingat, bukan diaktekan. Jadi itu sebenarnya lemah. Yang bikin kuat apa? Niat baik. Kalau punya niat baik, insya Allah kuat. Yang tadi punya niat baik, terus keterikatan, nggak cuma ngomong doang, itu penting. Masuk yang terakhir ini gitu loh, jangan diwakilkan. Seperti itu. Oke? Syarat sahnya perjanjian, sepakatan. Ini standar. Saya cuma pengen ngeyakinin di bawah sadar pemikiran kita bahwa jangan remehin. Sebuah perjanjian itu cuma fisik, tapi kembali lagi adalah niat baik. Sepakatan. Sepakat, jelas aja, terdiri dari penawaran, ada pernyataan pihak. Pihak pertama maunya kayak gimana, pihak kedua maunya, itu clear dulu sebelum dituangkan di perjanjian. Semuanya clear dulu semuanya. Oh mau dibayar termin, oh mau habis itu hasilnya berapa persen, habis itu duitnya mau disisihin untuk laba ditahan atau mau dibangun lagi. Oh nanti pembagiannya kalau misalnya 1 tahun nggak kejual kita mau naik, itu semuanya clear, diobrolin dulu, dikasih note. Terus kita jangan remehin juga, kita bener-bener note. Oh dia maunya kayak gini, oh kalau kontraktor dia ternyata terminnya mau begini, oh kalau pemilik modal maunya kayak begini, oh kalau pemilik tanah maunya pembayaran kayak gini. Itu semuanya di note. Wajib clear, semuanya wajib clear. Makanya itu butuh kesepakatan. Kecakapan, ini yang mungkin ya karena kita bernegara urusannya ya kalau misalnya itu ya harus orang dewasa, sehat akal, terus nggak melanggar undang-undang, koruptor, pokoknya yang lagi di dalam penjara ya nggak bisa. Terus harus dewasa, ya minimal punya KTP dan dia bertanggung jawab, jangan nembak-nembak. Makanya tadi semuanya bisa, instansi maupun perorangan bisa untuk perizinan, perjanjian. Tapi nggak bisa kalau misalnya dia belum dewasa.
Ya udah jelas lah kalau bisa orang gila mesti kita ajak bersama. Yang gila siapa jadinya? Oke, ini catatan aja yang tadi saya bilang. Subjek hukum tuh bisa instansi maupun bisa perorangan. Jadi kalau usah takut kalau misalnya, oh saya sendiri untuk tanah itu saya perorangan, izin pun saya bisa perorangan. Waktu itu di Bandung juga perorangan, waktu di Lampung perorangan. Tapi ketika saya KPR Inden, saya pakai PT. Karena si BTN mintanya PT. Kenapa Pak nggak PT aja? Enggak, agak ribet. Karena kita melihatnya tanah kita nggak gede, cuma 6.000. Kalau kita urusannya pakai PT, urusannya panjang nih. Walaupun kita tetap pakai set plan, cuma kita selalu mempertanyakan, kira-kira daerah sini bisa nggak sih pakai PT, pakai perorangan? Oh bisa. Yaudah kita ajuin semuanya. Kenapa Pak Bowo kan maunya pakai perorangan tuh? Saya untuk urusan yang nggak lebih ribet itu saya pakai perorangan. Kalau pakai PT nanti semua tuh urusan yang keuangan dari PT, rekening koran apa segala macam itu keluar. Nggak mau Pak? Bukan nggak mau, belum siap aja gitu loh. Karena urusannya pasti Pak Jainul mana, Mas Yayat mana, urusannya pajak. Mau nggak mau bayar pajak Pak? Bukan nggak mau bayar pajak juga gitu. Kalau sama aja nih Pak Bowo. Enggak, tapi maksudnya ada tahapan-tahapannya yang kita masih bisa kita tanganin, kita pakai pribadi, nggak harus PT. Karena blacklist ke PT itu kan agak berat juga. Tapi bukan berarti tiap tahun kita punya target, tahun depan harus pakai PT, tahun depan harus di atas 1 hektar, tahun depan harus 2 hektar, itu target gitu loh. Cuma saat ini ya enggak. Ternyata pada saat perjanjian dengan bank untuk KPR Inden, ternyata wajib pakai PT. Terpaksa nih pakai PT. Ya kita nggak mundur gitu loh, tapi cuma buat perjanjian KPR Inden. Oke, jadi bisa. Nah ini yang ini trik-trikan Pak. Kalau ada yang udah kayak saya mau amannya pakai PT, silahkan. Cuma saya kan kadang-kadang pengen pikir yang beli itu pengennya dapat SHM. Bener gak? Ada yang berpikir gak? Lebih nyaman SHM dari SHGB, bener gak? Kalau di sekolah lagi lebih meyakinkan Pak. Nah, ini contohnya seperti itu. Itu salah satu contohnya keuntungannya. Kalau kita pakai perorangan, kita langsung bisa pecah. Mungkin trik-triknya kan tadi udah dikasih tahu sama mentor sebelumnya. Nggak perlu harus pakai nama kita dulu, karena itu akan melakukan kita kena pajak 2 kali kan. Jadi bisa langsung pemilik tanah, langsung transaksi dengan pembeli kita, kan seperti itu kan? Jadi kita cuma sekali kena pajak. Kalau PT itu harus balik ke PT dulu. Kena pajak ya? Kenapa? Keluarnya SHM? Enggak. SHGB Pak. Downgrade. Makanya kita kalau musuh dengan perumahan-perumahan yang gede, itu kan SHGB Pak, itu SHM Pak. Nah itu mereka nggak terlalu exciting. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang nggak tahu. Tapi kalau yang tahu, oh saya maunya SHM. Itu contohnya. Jadi ada salah satu keuntungannya itu. Saya masih lihat di situ ada potensi untuk bisa di TDA Properti Depok. Kita punya komit, kita boleh tricky, tapi jangan melanggar peraturan, breaking rule itu jangan. Jadi tricky itu ya seperti tadi, kita beli terbit tanah, tapi kita nggak balik nama ke kita, karena pajaknya 2 kali dan urusannya akan repot. Tapi langsung aja. Makanya nanti di sini juga kan mungkin dari kemana juga dikasih tahu ada namanya kuasa jual. Kuasa jual itu mutlak. Nanti kita bisa kasih tahu, kita bisa sampai sana nanti. Itu catatannya. Ini adalah hal tertentu. Pokoknya objek apapun itu bisa dijadiin untuk media
dibuat perjanjian, kecuali warisan. Warisan nggak bisa. Terus yang objek yang dapat diperdagangkan itu bisa, yang nggak bisa diperdagangkan nggak bisa. Termasuk juga apa? Seperti ya banyak lah yang nggak bisa diperdagangkan, yang nggak bisa dibuat perjanjian. Manusia itu sebenarnya nggak bisa dibuat perjanjian, diperdagangkan tuh nggak bisa. Terus yang dilindungi, hewan yang dilindungi juga nggak bisa dibuat perjanjian. Orang tua kita juga nggak bisa dijual belikan. Ya contohnya seperti itu. Jadi terus warisan juga, kenapa kalau warisan tuh nggak bisa? Ya nggak bisa, karena beda hibah dengan warisan. Teman-teman udah tahu ya, kalau hibah kan masih hidup, boleh bikin surat waris, tapi sebelum mati, sebelum meninggal itu belum bisa dikatakan itu sebagai warisan. Kalau orang yang masih hidup sebutnya hibah. Oke. Yang halal dengan peraturan ini standar, ya pokoknya yang halal yang tadi saya bilang, nggak ada yang bukan manusia diperdagangkan jadi perjanjian itu. Terus ini buat perjanjian kita, kalau perjanjian mengikat ada pihak yang membuatnya, ini akibat perjanjian, ini standar yang harus dipahami. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Memang kita dari awal ngomongnya adalah perjanjian itu dibuat antar dua pihak atau lebih. Jadi kalau sepihak aja udah ngakuin, udah lo gue batalin, gue nggak jadi warteg nih, Mas Bo. Iya lo ngomong sama gue, jangan enggak. Kalau enggak, pokoknya diam aja, ya nggak bisa. Nah itu analogi yang sama. Tahu-tahu, kita harus bayar tanggal 30, kita harus bayar cicilan untuk tanah yang 20% misalnya. Terus kita nggak mau bayar, terus dia bilang, loh kenapa nggak? Ya saya kan nggak mau bayar, nggak bisa mah, seenaknya itu nggak bisa. Saya kemarin baru saya putuskan pembelian yang di Cimanggis, saya take over karena 4 bulan dia nggak bayar cash bertahapnya. Dan dia tahu-tahu datang-datang, saya mau bayar 40 juta Pak. Gimana sih Pak, kok ditolak loh? Baca dong, 3 bulan kan orang prestasi kalau nggak ngabarin. Kita taruh kan klausulnya di situ. Protes suami istri. Terus dia bilang nggak bisa, rumah